Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada pertemuan kali ini masuk pada materi terakhir pada praktikum statistika inferensial, yaitu pada uji analisis korelasi. Nah, semoga pada uji-uji sebelumnya, pada materi pertemuan sebelumnya, kalian bisa memahaminya dengan baik. Karena nanti ujiannya atau ujian praktikumnya kalian disuruh atau ditugaskan untuk mencari suatu data yang kemudian kalian olah seperti yang sudah saya jelaskan, tapi harus berbeda datanya. Dan minimal itu harus 2 uji yang kalian kerjakan. Oke, kita langsung masuk saja pada pertemuan ke-7, yaitu uji analisis korelasi. Nah, korelasi sendiri yaitu artinya suatu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan serta arah hubungan dari 2 variabel atau lebih. Tujuan dari uji korelasi sendiri yaitu untuk mengetahui tingkat keeratan suatu hubungan antar variabel yang dapat dinyatakan dengan koefisien korelasi. Dengan jenis hubungan antar variabel X dan variabel Y-nya dapat bersifat positif dan negatif. Nah, jika jenis hubungan bersifat positif, yang berarti semakin tinggi hubungan variabel X-nya, maka akan meningkatkan variabel Y-nya. Dan itu berlaku sebaliknya. Dan yang untuk yang bersifat negatif, yang berarti semakin tinggi variabel X-nya, maka akan menurunkan variabel Y. Dan berlaku sebaliknya. Seperti biasa, pada uji korelasi itu memiliki uji prasyarat, yaitu uji normalitas. Koefisien korelasi, yaitu besar kecil suatu hubungan antara 2 variabel yang dinyatakan dalam bilangan yang disebut koefisien korelasi, yaitu besarnya koefisien korelasi antara negatif 1 sampai dengan 1. Besaran koefisien korelasi negatif 1 dan 1 adalah koefisien yang sempurna. Koefisien korelasi 0 atau mendekati 0 dianggap tidak berhubungan antara 2 variabel yang diujikan. Nah, untuk arah hubungannya, jika suatu variabel bernilai positif, koefisien 0 sampai dengan 1, yaitu jika suatu variabel bernilai negatif, koefisien 0 sampai dengan negatif 1. Jika nilainya nihil, koefisiennya 0. Supaya lebih jelasnya, pada uji korelasi sendiri, itu memiliki 3 tipe. Yang pertama ada korelasi sederhana Pearson dan Spearman, yang kedua ada korelasi parsial atau partial, dan yang ketiga ada korelasi ganda atau berganda. Yang pertama, kita akan bersama-sama belajar tentang korelasi sederhana Pearson dan Spearman. Nah, pada korelasi Pearson, data yang digunakan harus bersifat normal. Sedangkan pada Spearman, korelasi data yang digunakan bersifat tidak normal. Semisal Anda memiliki data dan ingin mengujinya dengan menggunakan uji korelasi, kemudian data yang Anda miliki itu tidak normal, maka Anda bisa melakukannya dengan uji Spearman korelasi. Langsung saja kita masuk ke Pearson korelasi. Nah, Pearson korelasi itu suatu bentuk korelasi Pearson yang digunakan untuk data interval dan rasio yang memiliki suatu data yang normal dan terdiri dari 2 variabel seperti ini. Nah, contohnya, bayangkan Anda sendiri sedang melakukan suatu penelitian di suatu sekolah di SMA. Anda ingin mengetahui suatu hubungan antar kelas di kelas 11. Anda meneliti dengan menggunakan suatu bentuk ujian di kelas IPA 1, IPA 2, dan IPA 3. Data yang Anda peroleh dari 30 siswa dari masing-masing kelas berjumlah 10 siswa seperti berikut. Nah, seperti biasa, data yang sudah kalian dapat ini kalian pindahkan ke Microsoft Excel. Nah, di sini yang dimaksud satu variabel X dan satu variabel Y, yaitu kelas ini sebagai variabel X dan Y ini sebagai variabel Y. Nilai ini sebagai variabel Y. Oke, langsung saja kita buka
aplikasi SPSS-nya. Seperti biasa kita menuju variable view. Kemudian pada bagian name kita ketikkan kelas. Kemudian yang kedua kita ketikkan nilai. Oke. Pada bagian desimal kita ganti 0. Pada bagian value pada kelas kita ketikkan 1 untuk labelnya yaitu IPA 1. Begitupun pada value yang kedua. Oke, setelah ini selesai, kemudian kita klik OK. Nah, pada bagian measure, kita ganti yang pertama kelas itu sebagai nominal dan yang nilai itu sebagai scale. Oke, kita masuk ke bagian data view-nya. Nah, di sini sudah terlihat kelas dan nilai. Kita copy pastekan data yang ada di Excel ini. Oke, selanjutnya kita uji prasyarat terlebih dahulu, yaitu uji normalitas. Kita ketik analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Nah, kemudian muncul kotak dialog explore. Nah, pada dependent list kita isikan nilai. Pada kelas kita isikan faktor list. Kemudian kita klik plot. Nah, muncul tampilan seperti ini, explore plot. Kemudian kita beri tanda checklist pada normality plot with test. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Dan didapatkan hasil output dari uji normalitasnya seperti ini. Kita lihat pada test of normality. Nah, ini kita pindahkan biasa ke Microsoft Word. Nah, di sini pada Microsoft Word didapatkan. Nah, kita lihat Lilliefors significant correction. Untuk melihat hasil tes uji normalitas apakah data tersebut normal atau tidak adalah dengan melihat signifikan Kolmogorov-Smirnov di sini. Kenapa menggunakan Kolmogorov-Smirnov? Karena data yang kita gunakan itu berjumlah 30. Jikalau datanya itu di bawah 30, maka kita melihat pada Shapiro-Wilk, nilai signifikan pada Shapiro-Wilk. Kemudian di sini ada ujinya, yaitu normal itu jika signifikannya itu lebih dari 0,05. Nah, kalau tidak normal itu signifikannya kurang dari 0,05. Nah, hasil uji normalitas data signifikan Kolmogorov-Smirnov bernilai 0,200, sehingga ini 0,200. Sehingga data ujian matematika berdistribusi normal. Karena 0,200 itu lebih dari 0,005. Karena data di atas sudah memenuhi syarat yaitu uji normalitas, maka data tersebut bisa digunakan untuk menguji korelasi persen. Oke? Karena data ini sudah berdistribusi normal, kita bisa menganalisis persen korelasinya dengan kita mengklik analyze, kemudian kita klik correlate, kemudian kita klik bivariate. Muncul kotak dialog seperti itu, kita pindahkan semuanya pada variabel. Nah, di sini kita beri centang persen. Kemudian kita klik OK. Oke, didapatkan hasil outputnya seperti ini.
ini hasil outputnya, correlation. Kemudian ini kita pindahkan ke Microsoft Word. Nah, didapatkan seperti ini. Maka hasil interpretasi output data uji Pearson korelasi didapatkan. Nah, dapat digunakan dua cara untuk mengambil keputusan, yaitu dengan nilai R tabel dan dengan melihat nilai signifikannya. Di sini saya menggunakan nilai signifikan. Dengan melihat hasil nilai signifikan total, yaitu 1,000, nih, nilai signifikan totalnya 1,00, yang berarti itu lebih dari 0,05. Ya, apabila nilai signifikan lebih dari 0,05, maka tidak ada korelasi yang signifikan, maka H0 diterima. Oke, kita masuk pada Spearman korelasi. Pada Spearman korelasi, yaitu suatu bentuk korelasi Spearman yang digunakan, itu datanya berbentuk ordinal. Kalau tadi Pearson korelasi itu datanya berbentuk interval atau rasio. Pada Spearman ini sama seperti tadi, Pearson memiliki suatu data yang normal dan terdiri dari dua variabel. Nah, contohnya yaitu, bayangkan Anda sedang melakukan suatu penelitian di suatu sekolah di SMA. Anda ingin mengetahui nilai dari kuis matematika yang diadakan oleh Anda dengan menggunakan Google Form. Dari salah satu kelas, data yang Anda peroleh dari 38 siswa sebagai berikut. Nih, didapatkan datanya seperti ini. Oke, seperti biasa kita menuju ke Microsoft Excel. Nah, di sini, nanti kalian kalau membuka Microsoft Excel akan menemukan ada 4 data. Ini untuk uji tadi analisis Pearson korelasi, dan ini untuk uji analisis Spearman korelasi, dan yang ini untuk uji analisis korelasi parsial, yang ini yang terakhir untuk uji analisis korelasi berganda. Kita masih di Spearman korelasi. Oke. Kita buka jendela baru pada SPSS. Nah, di sini seperti biasa kita menuju ke variable view. Kemudian pada bagian nama kita ketikkan hasil. Pada bagian yang keduanya kita ketikkan nilai kuis. Pada bagian nama ini tidak bisa menggunakan spasi. Kemudian desimalnya kita ganti 0. Measure kita ganti scale semua. Oke. Kalau di sini sudah selesai, kita menuju ke data view. Nah, di sini didapatkan seperti ini. Kita kembali ke Excel, kita copy pastekan datanya yang ada pada Excel ke SPSS. Sebentar. Tadi saya ada kesalahan. Nah, di sini sudah terlihat seperti itu. Kemudian seperti biasa kita uji normalitas terlebih dahulu. Kita klik Analyze, kita klik Descriptive Statistic, kemudian kita klik Explore. Nah, pada dependent list kita isikan semua hasil kuis dan nilai kuis. Kemudian kita klik Plots. Nah, pada ini kita klik Normality Plots with Test. Kemudian kita klik Continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini seperti tadi kita dapatkan hasil output
tes normality-nya seperti ini, kita pindahkan ke Microsoft Excel. Nah, untuk uji normalitasnya didapatkan seperti biasa, kita melihatnya pada Kolmogorov-Smirnov nilai signifikannya, yaitu didapatkan 0,001, yang berarti itu kurang dari 0,05. Oh maaf, lebih kurang dari 0,05. Sehingga data kuis matematika berdistribusi tidak normal. Nah, sudah terlihat dari nilai signifikan Kolmogorov-Smirnov ini, nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, yang berarti data tersebut tidak normal. Maka kita bisa menggunakannya uji korelasi Spearman. Oke, kita kembali ke SPSS, kemudian kita uji Spearman. Klik Analyze, kemudian klik Correlate, kemudian Bivariate. Nah, di sini person-nya kita hilangkan, ganti Spearman. Di sini kita pindahkan semua variabelnya. Kemudian kita klikkan OK. Nah, di sini didapatkan output dari Spearman korelasi, yaitu seperti ini. Kita pindahkan ke Microsoft Word. Nah, didapatkan hasil interpretasinya yaitu seperti biasa kita melihat pada nilai signifikannya. Nah, dengan melihat nilai signifikan two-tailed yaitu 0,00, nih tidak ada maksudnya, yaitu maka itu bernilai kurang dari 0,05, maka ada korelasi yang signifikan, atau bisa dikatakan hal satunya diterima. Oke, kita masuk pada korelasi parsial. Korelasi parsial dapat digunakan untuk menguji hubungan dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen, dan dilakukan pengendalian pada salah satu variabel independennya. Penggunaan variabel pengendali atau kontrol dalam analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan yang terjadi antara variabel X dengan variabel Y dikendalikan atau dipengaruhi oleh variabel kontrol tersebut atau tidak. Asumsi dasar atau syarat uji korelasi parsial yang pertama, masing-masing variabel penelitian menggunakan data berskala rasio atau interval. Ini sama seperti persen korelasi. Terus yang kedua, karena uji korelasi parsial yaitu dari bagian statistik parametrik, maka data penelitian harus berdistribusi normal. Sama seperti tadi persen dan Spearman. Nah, pada parsial ini juga harus diuji normalitasnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada soal penelitian. Anggap Anda sedang melakukan suatu penelitian nih. Kemudian Anda ingin mengetahui apakah ada hubungan antara IQ dengan nilai siswa terhadap atau dengan motivasi berprestasi sebagai variabel kontrolnya. Kita misalkan IQ itu sebagai X dan nilai siswa itu sebagai Y. Dan di sini motivasi berprestasi atau variabel kontrolnya kita lambangkan dengan Z. Pada penelitian, Anda mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan menggunakan kuesioner dengan jumlah siswanya yaitu 12 responden. Dengan data yang kalian atau Anda dapatkan seperti ini. Oke, seperti biasa, data ini kita pindahkan ke Excel. Kemudian kita buka jendela baru pada SPSS-nya.
Oke, kita menuju ke variable view. Nah, pada variable view, pada bagian name, kita ketikkan IQ, kita ketikkan nilai, kemudian kita ketikkan motivasi. Nah, pada bagian desimal, kita nolkan kecuali pada nilai, karena nilai di sini ada angka di dua angka ada dua digit angka di belakang koma. Kemudian pada label kita tuliskan sama seperti pada name. Oke, pada measure kita ganti scale semua. Setelah semua ini sudah dilakukan, kita menuju ke data view. Nah, di sini terlihat IQ nilai motivasi. Kemudian kita copy pastekan data yang ada di Excel. Kita kopikan pada SPSS-nya. Nah, ini kan belum benar kita benarkan. Bukan belum benar, maksudnya belum tepat. Saya juga kurang paham kenapa seperti ini. Kalau yang lain mungkin bisa langsung 2 digit di belakang koma, bukan 00 lagi. Oke, seperti ini. Kemudian kita uji normalitas terlebih dahulu. Kita klik Analyze, kemudian kita klik Descriptive Statistic, Explore. Kemudian kita pindahkan semuanya pada Dependent List. Kita klik Plots, Normality Plots with Test, Continue. Oke. Nah, di sini didapatkan output test of normality-nya seperti ini. Kita pindahkan ke Word. Nah, di sini didapatkan hasilnya seperti ini. Seperti biasa, kita lihat pada signifikan Kolmogorov-Smirnov karena pada signifikan Shapiro-Wilk. Nilai signifikan Shapiro-Wilk. Ini karena data yang kita gunakan itu di bawah 30, yaitu 12. Nah, di sini didapatkan hasil uji normalitas data signifikan Shapiro-Wilk bernilai 0,93, 0,152, dan 0,099. Yang berarti itu lebih dari 0,05 semua. Sehingga data tersebut bisa dikatakan sebagai berdistribusi normal. Karena datanya sudah berdistribusi normal, kemudian kita bisa langsung menguji korelasi parsialnya.
kemudian kita klik Analyze, kita klik Correlate, kita klik Partial. Nah, di sini IQ dan nilai kita pindahkan ke variabel, motivasi ke controlling for, yaitu sebagai variabel kontrolnya tadi. Kemudian kita klik Option. Nah, ke sini keluar Partial Correlation Option. Pada bagian statistik, kita beri checklist semua. Nah, pada missing value, kita beri tanda di exclude cases pair with. Kemudian kita klik Continue, kita klik OK. Oke, ini sudah terlihat hasil outputnya. Kemudian kita pindahkan. Nah, di sini pada deskriptif statistiknya jumlah respondennya ada 12 dengan rata-rata IQ, nilai motivasi seperti ini dan standar deviasinya seperti ini. Kemudian pada korelasi ini kita pindahkan ke Microsoft Word. Seperti ini. Oke. Dengan pengambilan keputusan dengan R-tabel atau nilai signifikan. Saya menggunakannya nilai signifikan total. Kalau kalian ingin mencoba dengan R-tabel, silakan. Caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Oke, dengan melihat hasil nilai signifikan total, kita lihat pada kolom nilai terlihat nilai signifikannya itu 0,01. Nih, nilai signifikan total yaitu 0,01. Yang berarti itu kurang dari 0,05, artinya terdapat hubungan yang positif antara IQ dengan nilai siswa tanpa adanya variabel motivasi atau variabel kontrol. Jadi, antara IQ dan nilai siswa itu memiliki hubungan jika tanpa adanya variabel kontrol atau variabel motivasi. Nah, pada kolom motivasi nilai signifikannya itu 0,09. Oke. Nah, yang berarti itu kurang dari 0,5 lagi. 0,009 yang berarti kurang dari 0,05. Yang berarti terdapat korelasi yang positif antara IQ siswa dengan nilai siswa dengan motivasi sebagai variabel kontrol. Oke, kita masuk ke korelasi berganda atau korelasi ganda. Pada korelasi ini yang digunakan untuk menguji hubungan dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen secara bersamaan. Contohnya, anggap Anda sedang melakukan suatu penelitian. Anda ingin mengetahui hubungan motivasi siswa dan minat belajar siswa secara bersama-sama apakah memiliki hubungan dengan nilai matematika siswa. Nah, pada penelitian Anda mengumpulkan data-datanya yang dibutuhkan dengan menggunakan kuesioner dengan 84 siswa. Data yang didapat yaitu sebagai berikut. Nah, ini. Kita kembali ke SPSS. Kita buka jendela baru. Oh ya, jangan lupa data tadi kalian pindahkan ke Microsoft Excel. Nih. Kita menuju ke SPSS. Oke, pada bagian name, variable view, name, kita ketikkan X1, X2, dan Y sebagai variable kontrol. Desimalnya kita buat 0 semua. Pada bagian label, tadi X1 itu pemisalan dari motivasi belajar.
Kemudian X2 itu tadi pemisahan dari minat belajar. Kemudian pada Y ini sebagai variabel kontrol yaitu nilai matematika. Oke, selanjutnya pada bagian measure kita ganti scale semua. Kita menuju ke data view. Kemudian kita copy paste datanya semua ini sebanyak 84 responden. Kemudian kita copy pastekan ke SPSS-nya. Nah, seperti ini. Ada 84. Oke. Langsung saja kita menuju ke analyze, kita ke regression, ke linear. Nah, muncul kotak dialog linear regression. Nah, pada dependent list kita isikan nilai matematika atau variable controlnya tadi. Ini motivasi dan minat belajar kita pindahkan ke independen. Oke. Selanjutnya kita klik statistik. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita beri tanda checklist pada R-squared chain. Kemudian kita klik continue, kita klik OK. Oke, didapatkan outputnya seperti ini. Kita lihat pada tabel model summary. Model summary ini kita pindahkan ke Word. Nah, di sini didapatkan seperti ini hasil interpretasinya. Seperti biasa, pengambilan keputusannya signifikan F change ini. Kalau kurang dari 0,05 maka berkolerasi. Kalau lebih dari 0,05 maka tidak berkolerasi. Nah, dari tabel di atas didapatkan nilai signifikan F change-nya yaitu 0,000, yang berarti kurang dari 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa antara variabel motivasi belajar siswa dan minat belajar siswa secara bersama-sama itu berhubungan dengan variabel nilai belajar matematika. Nah, jadi motivasi sama minat belajar ini sangat berpengaruh terhadap nilai belajar dari matematika. Oke? Sekian materi pada pertemuan ke-7 atau materi terakhir pada praktikum statistika inferensial. Kalau kalian masih belum dipahami, mangga videonya bisa kalian putar kembali atau bisa kalian tanyakan. Sekian pembahasan materi uji analisis korelasi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika banyak kekurangan dan salah-salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.